Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai membumikan Islam di Indonesia. Next. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Salam Al-Farisi dengan 2095. Kemudian ada Muhammad Taufik Maulana dengan NIM 04200096. Ada Muhammad Tonun 042097. Ada Muhammad Yanwar 04200098. Ada Nabil Al-Farizi Rahmat dengan 04200099. Ada Najib Jihad Ahmadi dengan 042101. Ada Nashwan Nuzul Furqon dengan NIM 04200102. Ada Novel Nur Saifullah dengan 04200103. Ada Novel Rizky Syahid dengan 04200104. Dan Novel Syafiq Maulana dari 04200105. Dan terakhir Niko Arya Wijaya dengan NIM 420107. Next. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menelusuri transportasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Next. Di sini materinya menjelaskan bagaimana Islam memiliki dua istilah yang berbeda. Apa saja? Yaitu next. Yang pertama ada Hik Tradition, yaitu Islam adalah agama wahyu yang berada di langit dan kebenarannya bersifat mutlak. Jadi di sini Islam ini menjelaskan syariat-syariat yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada istilah Islam Law Tradition, yaitu Islam telah berada di bumi yang menjadi agama masyarakat dan kebenarannya pun menjadi relatif. Implikasi dari istilah Law Tradition, Islam berubah menjadi Islam. Di sini bukan Islam yang bergumul dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, di kehidupan masyarakat. Next. Kemudian dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain bentuk tanda-tanda ayat yang nirbahasa juga bermanifestasi dalam tanda-tanda ayat difirmankan. Terdapat dua makna wahyu, yaitu dengan wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang nirbahasa. Dalam wahyu ini mewujud dalam alam semesta dan isinya. Wahyu ini termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Maka ia berubah menjadi wahyu yang historis atau menyejarah. Ini disebabkan karena substansi yang kesal dan diwadahi dalam lokalitas ekspresi. Kemudian ada wahyu dengan W besar, menyaran pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan yang difirmankan melalui utusannya atau malaikat dan diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan yang disebut sebagai nabi atau rasul. Wahyu ini difirmankan untuk menjawab permasalahan yang tidak ada jawabannya dan untuk memotivasi agar makin detail dalam membaca dan memahami alam yang terbentang di dunia ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya bacaan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, ada suatu
disebutkan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami sebagai sebuah mushaf belaka. Namun, mushaf sendirian, next. Next ke slide selanjutnya. Barat ibaratkan sebagai sebuah pemandangan di balik suatu jendela, maka kini Al-Quran tersebut telah difoto dan diambil sebuah gambar oleh seorang fotografer. Dan yang pecah, sebuah gelas yang pecah yang terjadi dari sebuah meja. Ada orang yang beranggapan bahwa gelas itu memang terjatuh sehingga pecah, dan ada juga orang yang beranggapan bahwa sehingga gelas itu pecah. Kalau gelas saja bisa terjadi multitafsir seperti ini, bagaimana dengan Al-Quran yang pemahamannya sangat sulit? Jangankan pemahaman, dari sekali atau dua kali saja. Selanjutnya adalah hal kodifikasi Al-Quran menjadi mushaf adalah hal yang disebut dengan pemihakan terhadap ayat. Mengapa demikian? Karena mushaf itu merupakan Al-Quran yang ada pada saat ini. Sedangkan Al-Quran adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita ketika kita lafalkan. Nah, hal inilah yang nantinya membuat pelaksanaan beribadah itu berbeda, tergantung seseorang siapa yang merujuk dan kepada mazhab siapa mereka mengikuti dalam beribadah. Bahkan sejak zaman Wali Songo sendiri, Islam di Indonesia itu memiliki dua model. Yang pertama adalah kelompok formalis yang lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan. Yang kedua adalah kelompok esensialis yang memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Di era kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi, polemik antar kedua model keberagaman itu masih tetap ada sampai saat ini. Next. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyikapi multitafsir dalam Al-Quran. Saya mau mulai dari sini. Al-Quran memang merupakan suatu multitafsir, tapi perbedaan yang ada seyogianya tidak menjadi alasan untuk kita saling menyalahkan ataupun memaksakan kebenaran pihak antara golongan satu terhadap golongan yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Sebab masing-masing pihak tertentu, masing-masing golongan tertentu pasti mempunyai dasar. Jikalau kita melihat orang yang tidak sama, berbeda dengan apa yang kita lakukan dengan cara beribadah, coba kita belajar lagi, kita baca lagi, kita gali ilmunya lagi, barangkali kita yang nggak tahu. Karena seperti yang diketahui, mazhab itu yang kita ketahui ada 4, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Dan masing-masing mazhab mempunyai aturan sendiri, cara pandang sendiri. Kemudian ada suatu tafsirul Quran yang menjadi sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia agar dapat lebih memahami kebenaran yang terdapat pada Al-Quran dan berpegang teguh terhadap keyakinan tersebut. Sebagaimana kandungan yang berisi ajaran ketauhidan, maka tafsirul Quran pun diharapkan mampu menghantarkan manusia kepada ketauhidan dan dapat lebih menguatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya. Oke, selanjutnya adalah keberagaman umat Islam. Umat Islam di Indonesia memiliki banyak corak. Kita mengenal beberapa istilah, misalnya tradisional, konservatif, modernis, moderatis, fundamentalis, liberal, skriptualis, substantif, dan sebagainya. Sebagai penanda adanya berbagai variasi corak ekspresi keberagaman di tengah umat Islam umumnya dan umat Islam di Indonesia khususnya. Sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model di atas. Kelompok formalis lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensialis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Next.
Selanjutnya, benar salah dalam berislam. Tidak sepatutnya kita mencari benar salah dalam berislam. Namun, yang lebih baik adalah mencari cara berislam yang lebih tepat atau sesuai cara dengan situasi kondisi yang melingkupinya. Penggunaan istilah tepat atau sesuai di sini menyarankan pada adanya variasi ekspresi beragama. Belum tentu ekspresi beragama yang tepat dan sesuai di tanah Arab sesuai dengan tepat untuk diterapkan di Indonesia atau Eropa. Perdebatan tentang Islam autentik atau orisinal atau lebih benar tampaknya tidak dapat diterima karena tolak ukur autentitas dan orisinalitas Islam sendiri tidak ada. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Islam yang autentik dan orisinal adalah Islam yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita katakan bahwa banyak hal yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi setelah mereka tidak ada contohnya dalam kedua sumber itu. Kesesuaian dan ketepatan dalam ekspresi beragama ditentukan oleh konteks budaya, geografis, dan historis. Perbedaan-perbedaan ekspresi tersebut semakin memperkaya corak dan model keberagaman internal umat Islam itu sendiri. Beragamnya corak serta model. Next. Perkembangan dan penyebaran Islam. Umat perlu melakukan dekonstruksi kajian ilmu klasiknya, menggunakan berbagai paradigma keilmuan baru yang berkembang di berbagai belahan dunia, dan melakukan dekonstruksi. Akhirnya, ajaran Islam mendapatkan angin segar dan spirit untuk menjawab tantangan modernitas dan globalisasi. Namun, upaya dekonstruksi dengan meninggalkan khazanah intelektual klasik Indonesia tidak dapat dibenarkan. Hal itu mengingatkan peradaban Islam sejatinya bermula dari sebuah teks suci. Bangunan ilmu-ilmu Islam disusun di atas premis-premis yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian dikembangkan melalui epistemologi bayani menjadi bangunan keilmuan Islam klasik yang kita kenal selama ini. Menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai substansi Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Next. Nilai dan prinsip hukum yang bersifat universal. Yang pertama, menghormati orang tua misalnya adalah nilai universal yang diajarkan Islam, namun secara manifestasi penghormatan orang muda kepada yang lebih tua biasanya berbeda antara suatu komunitas dengan komunitas muslim lainnya. Selanjutnya, meminta maaf dan memaafkan adalah ajaran Islam yang universal. Di Jawa, permohonan maaf si anak kepada orang tua diekspresikan dengan sungkem. Sedangkan dalam komunitas Betawi tentunya tradisi tersebut tidak dikenal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Oke, untuk yang subbab selanjutnya yaitu menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Ada dua hal yang mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yang mana berperan penting dalam membentuk jati diri orang Indonesia. Dua hal tersebut yaitu agama dan budaya lokal. Agama sendiri diyakini sebagai agama itu memiliki nilai-nilai transenden, sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku atau suatu kepercayaan yang kaku. Kemudian untuk nilai-nilai budaya sendiri relatif dipandang lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar yang normatif. Kemudian nilai agama sering dipertentangkan dengan nilai budaya lokal karena adanya
perbedaan karakter antara nilai agama dan nilai budaya lokal tersebut. Islam sendiri mulai masuk di Indonesia diperkirakan melalui para pedagang dari Gujarat, Malabar, India, para dai Hadramaut, dan para saudagar Islam Cina. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai, terbuka, ramah terhadap budaya lokal yang sudah ada, selama budaya tersebut tidak menyimpang prinsip-prinsip Islam. Nah, alasan-alasan tersebut menjadikan Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Masuknya Islam ke Indonesia tersebut diperkirakan terjadi pada abad ke-13, lalu berkembang pada abad ke-15, dan pada abad ke-18 diperkirakan bahwa penduduk Jawa dan Sumatera mayoritas sudah memeluk agama Islam. Untuk model akulturasi budaya lokal dengan Islam menyebabkan munculnya karakter Islam abangan yang beredar di kalangan masyarakat Jawa. Wali Songo dianggap belum sepenuhnya berhasil dalam mengislamkan Jawa karena masih ada paham sinkretisme atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa aliran yang berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan yang terjadi di kalangan masyarakat Jawa itu sendiri. Paham sinkretisme ini sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Ada benarnya juga. Kemudian agama dan budaya lokal yang ada itu harus diposisikan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Slide selanjutnya, Mas. Nah, kemudian ada dalam kaidah usul fikih terdapat beberapa kaidah, yaitu kaidah al-adah muhakamah atau disebut adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ada juga kaidah al-adah syariatun muhkamah atau adat adalah syariat yang bisa dijadikan hukum. Dari kedua kaidah tersebut dapat dimaknai bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum atau sumber acuan untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan kebiasaan masyarakat yang dimaksud adalah kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan semangat tauhid itu sendiri. Kemudian ada beberapa cara untuk menyikapi akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi yang di sini dicontohkan, yaitu tradisi dari bangsa Arab. Cara-cara ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara-cara tersebut ada 3. Yang pertama yaitu menerima dan melestarikan tradisi yang baik. Contohnya tradisi musyawarah, khitan, maupun kumpul-kumpul pada hari Jumat. Yang tentunya tradisi ini memiliki manfaat atau kebaikan tertentu. Kemudian yang kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik, namun dalam beberapa aspek pengamalannya bertentangan dengan semangat tauhid. Contohnya yaitu ritus haji dan umroh, kurban, serta tindakan atau perilaku poligami. Kemudian yang ketiga, menolak tradisi yang dianggap melanggengkan nilai, moralitas, dan karakter jahiliyah, dan menggantikannya dengan tradisi baru yang mengembangkan dan memperkuat nilai, moralitas, dan karakter Islami. Contohnya adalah tradisi berjudi, minum minuman keras, dan kawin kontrak. Tradisi tersebut ditolak karena ya kita ketahui bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi yang tidak baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Nabil. Selanjutnya ada hubungan antara budaya Indonesia dan ajaran Islam. Tentunya pasti ada hubungan antara budaya masyarakat Indonesia dan ajaran Islam yang membentuk muslimin dan muslimah Indonesia pada hari ini. Agama dan kebudayaan sendiri tidak dapat dipisahkan karena agama memerlukan budaya untuk memanifestasikan diri dan budaya memerlukan agama agar budaya tersebut dapat bersifat luhur.
Next. Budaya dan agama saling berhubungan kuat, di mana saking kuatnya hubungan ini terbentuklah dua corak utama keberagaman Islam di Indonesia, yaitu sufistik tradisionalis dan revivalis fundamentalis. Perbedaan inti antara kedua cara beragama Islam ini adalah sikap yang mereka ambil terhadap budaya masyarakat Indonesia dan pengaruh budaya tersebut terhadap agama Islam yang dilaksanakan di Indonesia. Next. Ini untuk penjelasan sufistik tradisionalis dan revivalis fundamentalis. Untuk sufistik tradisionalis, itu merupakan corak agama Islam yang lebih terbuka terhadap perubahan dan pengaruh luar. Sufistik tradisionalis merupakan corak yang datang sebelum revivalis fundamentalis. Kelompok ini bahkan toleran terhadap pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan agama Islam secara fundamental. Sufistik tradisionalis pada abad ke-19 dapat ditandai dengan berbaurnya agama Islam dengan elemen-elemen agama lain seperti paganisme dan animisme dinamisme. Yang kedua, revivalis fundamentalis merupakan corak agama Islam yang lebih rasional terhadap menyikapi tradisi keagamaan, namun cenderung eksklusif dan agresif terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam. Revivalis fundamentalis berasal dari orang-orang yang mengecam Islam Indonesia yang pada saat itu bersifat sinkretis dan ingin mengembalikan kemurnian Islam. Oleh kelompok revivalis fundamentalis, semua ekspresi keberagamaan yang merupakan perpaduan antara Islam dan budaya lain dianggap berbau bid'ah, bahkan berbau syirik. Ironisnya, mereka terjebak dalam pendapat bahwa budaya Arab adalah budaya Islam. Next. Terus selanjutnya, slide ini bisa dijelaskan oleh teman saya, Najib Jihad Ahmadi. Oke, selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Akulturasi Islam dengan budaya lokal tertentu menunjukkan adanya upaya pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menyaran pada transformasi nilai-nilai Islam universal dalam wadah budaya, geografis, dan ruang waktu tertentu. Melalui pribumisasi, Islam diharapkan dapat hadir dalam dinamika kehidupan kekinian dan menjawab berbagai problematika sosial budaya yang berkembang dalam sebuah ruang, waktu, dan geografis tertentu. Next. Pertama, menggali sumber historis. Pribumisasi Islam menampik bahwa praktek keislaman tidak selalu identik dengan pengalaman Arab atau Arabisme. Pribumisasi merupakan semangat lanjutan dari perjuangan kakek Gus Dur, KH Hasyim Asy'ari, kelahiran Nahdlatul Ulama atau NU, merupakan kristalisasi semangat pribumisasi Islam di Indonesia. NU dengan pendekatan sufistiknya mau menerima dan mengakomodasi budaya lokal dalam praktek keberagamannya. Berbeda dengan NU, organisasi Muhammadiyah dengan pendekatan teologi salafinya justru menganggap praktik keberagaman yang memadukan Islam dengan budaya lokal adalah praktik TBC atau takhayul bid'ah dan khurafat. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat, dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Next. Di samping itu, tembang-tembang, permainan rakyat, dan makanan juga dijadikan media inkulturasi Islam. Melalui media dan strategi dakwah yang memadukan ajaran Islam dengan ekspresi budaya lokal, banyak orang Jawa memeluk Islam. Bahkan, Islam menjadi agama mayoritas. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokalitas,
Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Next. 2. Menggali sumber sosiologis. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sebelum Islam datang, penduduk Indonesia telah menganut agama, baik yang masih primitif seperti animisme dinamisme, maupun yang sudah berbentuk agama, seperti Hindu dan Buddha. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai menggunakan strategi pribumisasi sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Penduduk pribumi tampaknya tertarik dengan agama baru tersebut karena beberapa hal seperti prinsip egalitarian atau kesejajaran manusia pada satu sisi dan corak sufistik yang mewarnai Islam yang dibawa oleh para dai imigran pada sisi yang lain. Ketertarikan tersebut semakin bertambah ketika ajaran-ajaran moral tersebut telah disederhanakan dan diformulasikan dalam budaya lokal sedemikian rupa. Next. Ajaran tentang kesamaan derajat yang dibawa Islam tentu menarik kalangan pribumi, terutama di kalangan strata atau kasta rendah, yang sering menjadi objek eksploitasi kasta di atasnya. Itu sebabnya Islam bisa diterima secara damai oleh penduduk pribumi atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengan agama lain selama berabad-abad. Sampai pertengahan abad ke-19, corak Islam di Indonesia masih diwarnai tradisi sufistik yang melembaga dalam bentuk tarekat, seperti Idrusiyah yang dibawa Naruddin Aranini, Syatariyah atau dikenalkan Asyinggili, Khalwatiyah yang dikenalkan oleh Yusuf Al-Makassari, Samaniyah yang dibawa oleh Abdus Samad Al-Palimbani, dan Khoridiyah Naqsyabandiyah yang diformulasikan oleh Ahmad Khatib Sambas dan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Naswan. Soalan baru muncul ketika di kalangan umat Islam Indonesia tumbuh gelombang kesadaran baru untuk mengedepankan corak Islam yang lebih puritan dan formal. Di tanah Arab, praktek sufi dikritik dan diserang oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Salafi Wahabinya. Dalam pandangannya, praktek-praktek sufistik telah menyimpang dari ajaran Islam generasi Nabi, sahabat, dan tabi'in, karena penuh dengan bid'ah, syirik, dan khurafat. Oleh karena itu, harus ada upaya sistematis untuk mengembalikan umat kepada Islam yang murni dan puritan, sebagaimana dipraktikkan oleh 3 generasi terbaik umat ini, atau as-salaf, as-salih. Gerakan Wahabi ternyata berimbas ke Indonesia. Jika pada masa lampau, kaum Padari di Sumatera Barat yang menjadi agennya, dan juga Muhammadiyah, maka pada era sekarang ini, pengimpor utama paham Wahabi adalah kelompok Salafiyun. Next. Sebenarnya perbedaan dalam memahami ajaran Islam sudah menjadi hal yang biasa. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pemaksaan pendapat dengan cara-cara yang tidak santun dan cenderung menyalahkan pihak lain. Ketika hal ini terjadi, maka ketegangan di antara berbagai varian Islam tidak bisa dihindari. Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh Arab Timur Tengah, adalah kenyataan sosial historis. Namun ketika pengaruh itu berlangsung secara masif dan sangat kuat, maka yang terjadi justru Arabisasi Islam Indonesia, yakni peniruan secara total tradisi berpikir dan tradisi budaya Arab oleh umat Islam di Indonesia. Next. Yang ketiga yaitu menggali sumber teologis dan filosofis. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki 2 wajah, yaitu aspek esoteris, yaitu aspek dalam, dan aspek eksoterik, yaitu aspek luar.
Dalam tataran esoteris, semua agama adalah sama karena ia berasal dari Tuhan yang tunggal. Dalam pandangan sufistik bahkan dikatakan semua yang mewujud di alam ini pada hakikatnya berasal dari wujud yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan mewujud dalam ciptaan Tuhan semuanya dibingkai dalam keesaan wujud. Tuhanlah satu-satunya wujud. La wujud ilallah. Secara teologis, tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada ilah selain Allah, tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas ciptaan makhluk, maka tauhid berarti pengakuan akan pluralitas atas selain dia makhluknya. Hanya dia yang tunggal dan selain dia adalah plural. Next. Al-Quran juga mengemukakan bahwa Allah menakdirkan pluralitas sebagai karakteristik makhluk ciptaannya. Pluralitas sekaligus menjadi bukti relativitas makhluk. Karena sifat relativitasnya tersebut, makhluk Allah tidak mungkin menyamai kemutlakan Sang Pencipta. Dengan demikian, pernyataan tauhid pengesaan Allah harus sejalan dengan penegasan pluralitas lainnya. Hanya yang esa saja yang memiliki kebenaran dan kekuasaan mutlak, sedangkan yang plural pastilah memiliki kebenaran dan kekuasaan yang relatif. Hal ini sejalan dengan isyarat Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 bahwa tujuan penciptaan realitas yang plural adalah agar manusia saling berlomba-lomba untuk berjuang mewujudkan masyarakat utama. Hal ini berarti bahwa Islam tidak berupaya mengingkari dan melenyapkan atau memaksa yang lain. Terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Karena Tuhan menciptakan perbedaan sebagai sarana untuk mendorong berlomba dalam kebaikan di antara umat manusia. Next. Melalui pribumisasi Islam, kita diajari untuk menemukan keindahan Tuhan dalam berbagai kepentingan entitas yang tersebar di alam ini. Tujuannya hanya untuk menegaskan keesaan Allah. Manusia dengan berbagai karakteristik dan ekspresi sosial budayanya pada hakikatnya bersama-sama memainkan fungsinya untuk menunjukkan keesaan Allah. Dengan kata lain, Tuhan hadir dalam setiap yang mewujud. Tuhan pun hadir dalam berbagai ekspresi budaya manusia. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Membangun argumen tentang urgensi pribumi Islam akan dijelaskan oleh saya, yaitu Novan Seflah, dan teman saya yaitu Novel Said. Bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembumian Islam yang penuh rahmat. Namun, upaya-upaya seperti itu seringkali terhambat oleh adanya potensi-potensi konflik yang sangat banyak di negeri ini, seperti agama, etnis, strata sosial, dan sebagainya. Salah satu potensi konflik yang mungkin dapat menghalangi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah pemahaman agama. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novel Said. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Novel Nur Saifullah. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Teks suci agama pun tidak luput dari tantangan nakal manusia. Teks sengaja dipahami secara lepas dari konteks kebahasaan dan sosio-psikolog historinya, agar dapat dijadikan alat untuk mengafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya, sehingga
dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat seagama atau antara umat yang berbeda agama. Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah atau given dari Tuhan, tetapi dalam menjalani hidup ini hendaknya kita tidak mempertajam perbedaan tersebut. Sebaliknya, justru kita harus mencari unsur-unsur persamaan di antara kita. Sebagai ilustrasi, bisa saja kita berbeda suku bangsa, adat, dan bahasa. Tetapi kita harus mengedepankan kesadaran bahwa ada satu persamaan yang mengikat kita semua, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Belakangan ini muncul tawaran hermeneutika agar dapat dilakukan proses kontekstualisasi atau pribumisasi Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh penjuru dunia umumnya. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Next. Hermeneutika menurut para ahli. Menurut Paul Ricoeur, mengartikan hermeneutika dari cara kerjanya, yaitu teori tentang bekerjanya pemahaman dalam mentafsirkan teks. Menurut Richard E. Palmer, memaknakan hermeneutika sebagai proses menelaah isi dan maksud yang menjelaskan dari sebuah teks sehingga kepada maknanya yang paling dalam. Menurut Zygmunt Bauman, mengartikan hermeneutika sebagai upaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, remang-remang dan kontradiksi, lalu menimbulkan kebingungan bagi pendengar dan pembaca. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Niko Asia. Baik, berikutnya yaitu fungsi hermeneutika. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama yaitu hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Yang kedua, hermeneutika sebagai sebuah metode filologi. Filologi sendiri adalah studi tentang budaya dan kerohanian suatu bangsa dengan menelaah karya-karyanya. Bisa dimulai dengan rasionalisme dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Lalu yang ketiga, yaitu hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Yang keempat, hermeneutika sebagai fondasi ilmu kemanusiaan. Yang kelima, hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial. Dan yang terakhir yaitu fungsi hermeneutika yaitu sebagai sistem penafsiran. Next. Karena belakangan ini muncul tawaran hermeneutika agar dapat dilakukan proses pribumisasi Islam di Indonesia, tawaran hermeneutika meliputi 3 metode pembacaan terhadap teks-teks keagamaan, yaitu membaca Al-Quran dan Al-Hadis. 3 metode pembacaan tersebut yaitu pembacaan historis, pembacaan eidetik, dan pembacaan praksis. Pembacaan historis yaitu upaya untuk merekonstruksi konteks psikolog, sosiolog, dan historis yang melingkupi turunnya Al-Quran dan munculnya sunnah sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang situasi yang melatar belakangi sebuah wacana keagamaan. Kemudian pembacaan eidetik yaitu pengajian secara mendalam teks-teks suci tersebut dengan menerapkan prinsip kajian teks secara komprehensif. Dan yang terakhir yaitu pembacaan praksis. Pembacaan praksis yaitu upaya mentransendenkan gagasan, nilai, dan prinsip yang terdapat dalam teks suci untuk kemudian diproyeksikan dalam konteks waktu, geografis, dan sosial budaya saat ini.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.